Salam, Horas, Yahobu, Menjua-jua, Jua-jua. Selamat bertemu dalam channel Langsung Storus pada kesempatan ini yang akan kita gunakan untuk menafsirkan apa yang menjadi evangelium pada minggu kebaktian kita tanggal 19 Januari 2025 yang kita sebut juga minggu kedua setelah Trinitas, setelah Epifanias, bukan setelah Trinitas, setelah Epifanias atau setelah tanggal 6 Januari, yaitu minggu-minggu yang mengarahkan kita untuk bertemu dengan Tuhan yang menampakkan wajahnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Trinitas, yang bisa menampakkan dirinya dalam berbagai cara, dan cara utama adalah dengan 3 penampakan, yakni sebagai Bapa, sebagai Putra atau Firman yang menjadi manusia, dan juga sebagai Roh Kudus dalam suatu keesaan yang benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adalah Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita dalam perenungan ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Suatu perikop merupakan bagian dari 12 ayat pasal 62 kitab Yesaya tersebut. Jadi kita fokus untuk merenungkan 5 ayat saja. Tuhan sertai kami dan berkati kami dalam merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini, dan berikanlah makna yang luar biasa bagi kami yang dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus, dengarkan doa kami. Amin. Mari kita baca Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang tentu saja orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang dikehendakinya dilakukan orang-orang lain kepadanya.
Di almanak kita dianjurkan tema daripada perenungan kita, ya. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, agar perikop ini dapat kita pahami dengan benar, kita bicara dulu sebentar tentang sejarah Israel yang melatar belakangi nubuatan ini dan apa faedahnya bagi umat Israel waktu itu dan bagi kita sekarang tentu saja. Kita tahu kitab Yesaya terdiri dari 3 jilid. Jilid pertama pasal 1 sampai 39 yang disebut juga Proto Yesaya. Jilid kedua pasal 40 sampai pasal 55 yang disebut juga sebagai Deutero Yesaya, jilid kedua, ya. Dan jilid ketiga adalah pasal 56 sampai pasal 66 yang kita sebut juga sebagai Trito Yesaya. Para ahli sudah sepakat dengan pembagian-pembagian tersebut, walaupun kadang-kadang hanya membuat Yesaya itu 2 jilid. Tetapi melihat latar belakang sejarah yang dibicarakan di dalam bagian-bagian jilid-jilid itu, tentu sajalah sangat bijak apabila kita menyambut pembagian jilid tersebut. Karena jilid 1 ayat itu pasal 1 sampai 39 berbicara tentang masa-masa kerajaan Israel sampai zaman Hizkia itu, ya. Atau bisa lewat saja, tapi sebelum pembuangan. Tetapi di jilid 2 David telah berbicara tentang Raja Kores, ya. Misalnya pasal 44, pasal 45. Jadi itu sudah masa pembuangan dan berakhir pembuangan. Pembebasan bangsa Israel dan pemulangan mereka kembali ke Yerusalem dan pembangunan Bait Tuhan di Yerusalem, itu yang melatar belakangi sejarah nubuatan di jilid 2 kitab Yesaya ini. Dan di pasal kita, pasal 62 ini, ayat 6, sudah berbicara mengenai tembok-tembok Yerusalem yang oleh Tuhan dijaga melalui pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Itu terjadi karena apa? Pembangunan tembok Yerusalem itu diganggu oleh kaum Samaria waktu itu karena mereka menuntut agar mereka diikutkan dalam membangun Yerusalem, bahkan membangun Bait Allah, tetapi tidak diberi kesempatan oleh bangsa Yahudi yang kembali dari pembuangan. Sehingga di bawah pimpinan Nehemia mereka membangun tembok itu dengan sekaligus atau sambil memanggul senjata. Itulah para pengintai. Jadi Yesaya jilid 3 ini sudah berbicara mengenai pembangunan tembok Yerusalem. Makanya jilid 3. Dan tentu saja anjuran-anjuran Nabi pada zaman pasca kembali Israel dari pembuangan adalah untuk menyemangati mereka membangun masa depan mereka. Dan nubuatan-nubuatan di Yesaya jilid 3 ini kebanyakan berbicara mengenai keselamatan. Ya, kita lihat misalnya pasal 56 berbicara mengenai keselamatan bagi semua orang dan ditegur pemimpin-pemimpin yang fasik, ya. Dan penyembahan berhala dilarang keras karena itu dianggap sebagai perzinahan. Dan
bangsa Israel itu dihibur, bangsa Yehuda Daudi itu dihibur, ya. Dan kesalehan yang palsu dan kesalehan sejati ditegaskan mana yang harus dilakukan oleh bangsa Israel setelah bait suci diresmikan, ya, dan peribadahan dapat dikelola dengan baik. Dan mereka juga diingatkan agar dosa tidak dilakukan kembali karena itu merupakan penghambat keselamatan. Itu sudah pasal 59, ya. Kemudian pasal 60, kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi tentu saja setelah bait suci diresmikan tahun 515 sebelum Masehi dan tembok Yerusalem dibangun, pasti adalah kemuliaan yang nampak dari Yerusalem yang baru itu. Lalu pasal 61 tentang kabar selamat kepada Sion, dan pasal 62 keselamatan Sion akan datang dengan segera, dan ada ancaman hukuman pembalasan atas Edom yang mengganggu bangsa Israel dari dulu sampai zaman kembali mereka dari pembuangan. Dan nanti di pasal 65 jawab Allah hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang-orang saleh. Dan pasal 66 keselamatan sesudah hukuman, ya. Ada janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru dalam Yesaya 65. Jadi semua tentang keselamatan dan masa depan bangsa Israel dinyatakan di dalam kitab Rito atau Yesaya jilid 3 ini. Lalu apa gunanya itu untuk kita ketahui sehubungan dengan menafsirkan Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Dengan demikian kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui nabinya, bahwa Tuhan, ya, tidak dapat berdiam diri oleh karena Sion, ya, dan oleh karena Yerusalem. Tuhan tidak tinggal diam, ya, dia tidak tenang, ya. Dia selalu terjaga, tidak tidur yang menjaga umat bangsa Israel itu. Dan karena Tuhan telah mengampuni dosa bangsa Israel sehingga hukumannya telah selesai dan dibayar 2 kali lipat, dan Tuhan membangun kebenaran dan keselamatan bangsa Israel. Sekarang kita bicara dengan bangsa Israel karena yang pulang dari Babel itu bukan hanya orang penduduk Yehuda, tetapi juga sisa-sisa bangsa Israel yang pernah dibuang dari Israel Utara dan bergabung mereka di Babel dalam kerajaan Persia itu, dalam kerajaan Babel, kerajaan Persia, kan. Jadi kita katakanlah Israel yang kembali dari pembuangan di Babel itu. Mereka punya masa depan bersama. Dan karena Tuhan menginginkan kebenaran dan keselamatan umat Israel itu menyala, bercahaya, makanya dibangunlah kehidupan keagamaan, kepercayaan yang tangguh diatur di bait suci, ya. Karena bait suci dengan segala peralatannya telah dipulihkan kembali, ada mesbah pemberian persembahan kepada Tuhan, ya, dan ajaran-ajaran daripada Jehovah itu bisa dikumandangkan ke seluruh dunia, ya, ke seluruh kerajaan Persia waktu itu. Jadi karena Raja Kores sendiri, Raja Darius sendiri juga mengaku bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Tuhan yang maha tinggi, sehingga kebenaran daripada ajaran Jehovah dan keselamatan yang dianugerahkannya itu kepada umatnya terkenal dan diketahui oleh seluruh umat manusia, ya. Dengan demikianlah maka kebenaran itu dilihat oleh para raja dan bangsa-bangsa, ya. Kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu diperhatikan oleh bangsa-bangsa. Mereka tahu bahwa bangsa Israel mendapat privilege atau sedikit keistimewaan dibanding bangsa-bangsa yang lain, bukan? Ya,
Karena apa? Ya, banyak bangsa Israel berjasa juga kepada kerajaan Persia waktu itu, dan mereka lolos dari penindasan Raja Babel di Babel itu karena mereka berjasa juga. Orang-orang buangan itu berjasa untuk membangun kerajaan Babel waktu itu ya, sampai mereka dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan orang Yahudi juga, orang Israel berperan penting dalam kerajaan Persia tersebut. Kita tahu bahwa Daniel dapat menghantar peralihan kekuasaan dari Raja Babel ya, dari Beltasar itu sampai kepada Raja Kores tanpa pertumpahan darah. Itu yang sangat luar biasa ya. Dan kebenaran Tuhan itu adalah bahwa bangsa Israel, umat Tuhan dapat menikmati kebebasan beragama, dapat menikmati kebebasan membangun negeri mereka walaupun tidak menjadi suatu kerajaan, tetapi merupakan suatu kabupaten misalnya atau bagian dari provinsi di seberang sungai ya. Dan apa yang menjadi namanya ya, di sini dikatakan karena mereka pernah ditinggalkan oleh Tuhan ya, sehingga menjadi bangsa yang umat yang tidak bersuami ya. Karena di kalangan bangsa Israel, gambaran hubungan daripada umat dengan Tuhan mereka adalah hubungan mempelai. Umat itu sebagai mempelai perempuan dan Tuhan sendiri menjadi mempelai laki-laki dalam hubungan interaksi, saling mempedulikan ya. Tuhan menghormati umatnya dan umat Israel menghormati Tuhannya, menyembahnya dengan luar biasa sungguhnya ya. Dengan semua yang telah dikerjakan itu, karena Tuhan menggerakkan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia dalam rangka membangun Yerusalem dan tembok Yerusalem, maka mahkota itu sebenarnya sudah dikembalikan. Mahkota keagungan itu di tangan Tuhan ya. Jadi Tuhan yang menjadi dipuja-puji oleh bangsa-bangsa, dan serban kerajaan itu di tangan Tuhan. Artinya Tuhan tidak menegakkan kerajaan Israel lagi ya, tetapi memeliharanya di bawah kekuasaan raja-raja yang menjajah mereka ya. Jadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah Tuhan, Allah orang Israel itu berarti bangsa Israel harus sabar sampai kapan nanti mahkota itu lagi dianugerahkan dan serban itu dililitkan lagi kepada kepala raja yang mulia, itu Raja Sion yang akan datang ya. Mereka harus sabar di situ, dan Tuhan yang menjadi pemimpin utama mereka ya. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah, itu berarti bangsa Israel harus belajar kembali benar-benar mengagungkan Tuhan sebagai raja mereka, sebagai penguasa tertinggi atas mereka, dan hidup mereka diatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak perlu lagi ada menuntut harus ada raja bagi mereka seperti di masa Saul ya. Enggak. Dan nama baru adalah Israel yang bersuami. Artinya kalau Tuhan itu menjadi suami negeri Israel, berarti yang paling peduli untuk kehidupan negeri Israel adalah Jehovah Elohim yang disembah mereka. Dan mereka ya benar-benar didorong untuk maju baik secara iman maupun secara pembangunan fisik. Jadi hormat kepada suami harus tetap ada. Memang setelah bangsa Israel itu kembali dari pembuangan, kota Yerusalem menjadi ramai dan tidak lagi yang sunyi. Selama masa pembuangan itu kota Yerusalem sudah
menjadi kota yang ditinggalkan, nadarulang kata orang Batak, sehingga dikatakan di sini yang sunyi. Ya, ada binatang-binatang liar yang berkeliaran di sana ya. Tetapi setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan dan di atas dorongan raja-raja Persia dibangun kembali, dan para Yahudi orang-orang kaya juga menjadi pindah ke Yerusalem membangun negerinya, dan tentu saja menjadi ramai dan tidak sunyi lagi. Ya. Jadi kalau Tuhan menjadi suami suatu bangsa, masa depan terjaminlah itu, ya. Masa depan yang cerah. Makanya gereja selalu juga memperhatikan bahwa dia sebagai mempelai perempuan di hadapan Tuhan yang menjadi mempelai laki-laki dalam komunikasi antar Tuhan dan umatnya, ya. Karena apa itu sangat penting, ya. Di sini di dalam Yesaya 62 ini dikatakan seolah anak darah lah baru nikah dengan jejaka yang muda, ya. Anak muda, seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, itu berarti ada pembentukan keluarga Allah yang baru lah. Jadi dimulai sejarah baru di antara keluarga Allah itu, ya. Dosa kakek moyang bangsa Israel, raja-raja Israel yang dulu sudah dihilang, sehingga bangsa Israel yang baru yang sudah dipulihkan itu, sisa bangsa Israel yang kembali dari pembuangan itu seperti anak darah di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri sebagai seorang pemuda tampan yang meminang umatnya menjadi istrinya atau menjadi temannya sehidup semati lah itu, ya. Jadi itu artinya kebahagiaan kan. Jadi mendirikan rumah tangga juga bukan mau mencari kemilut terus, ya. Adanya pernikahan antara seorang pemuda dan seorang pemudi, dan diresmikan menurut kehendak Tuhan, diberkati, dan bukan mau mengejar penderitaan, bukan. Jadi makanya suami istri yang baru tidak perlu lagi bertengkar, tidak perlu. Mereka harus saling mengasihi dan saling mencintai dan saling mendukung dalam membangun keluarga yang baru itu. Demikian juga hubungan Israel dengan Tuhan dalam komunikasi yang baru ini, ya. Dalam suasana kehidupan yang baru ini. Jadi orang Israel tidak perlu terus bersungut-sungut lagi kepada Tuhan sebagai yang peduli terhadap kehidupan mereka, dan Tuhan juga tidak lagi terus menghukum umatnya, tetapi terus memberkati dan membuat umatnya bersukacita di dalam membangun negeri dan bangsa mereka. Demikian kita seterusnya, ya. Jadi seorang mempelai girang, ya, melihat pengantinnya. Kalau pengantinnya itu cantik kan kayak gitu. Kalau memang jeleknya, untuk apa girang kita melihat pengantin yang jelek? Makanya setiap pengantin sebelum menerima berkat dari Tuhan pergi ke salon kan agar dibuat secantik mungkin, ya. Yang dua gimannya atau apa mancungnya, itu hidungnya mancung, giginya pun mancung, dibuat menjadi sangat cantik, sehingga mempelai laki-laki kan sangat bersukacita akan hal itu. Jadi artinya kalau kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan dan gereja menjadi ibarat pengantin perempuan di hadapan Tuhan, ya gereja itu harus bersolek, ya. Perilakunya harus benar-benar kudus, benar-benar saling mengasihi, dan benar-benar mengikuti perintah-perintah Tuhan, kan kayak gitu. Jadi itu sumber kegirangan Tuhan bagi pengantin perempuannya, ya. Di dalam Injil pun selalu digambarkan bahwa jemaat itu adalah pengantin perempuan di hadapan Tuhan. Sampai kitab Wahyu pun demikian.
agar pertanda bahwa itu hubungan antara jemaat atau gereja, kuria dengan Tuhan selalu diikat dengan hubungan yang kudus, ya, yang suci, dan juga diisi dengan perjuangan-perjuangan hidup dan karya-karya hidup yang membahagiakan Tuhan dan juga membahagiakan jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Semoga keselamatan Sion yang dijanjikan oleh Tuhan itu nampak di tengah-tengah kita sebagai pertanda bahwa kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan berada di dalam kehidupan kita berjemaat, ya, bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Berkatilah itu dan kiranya hati kami terbuka untuk memperkayanya dan semakin memahami firman-Mu agar kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus yang mengharumkan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan dan kabulkan doa kami. Amin.